Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema hidup dalam keyakinan iman yang teguh karena darah Yesus Kristus. Nah, dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 25 kita akan belajar hidup dalam keyakinan iman yang teguh karena pengorbanan darah Yesus Kristus. Perikop ini merupakan bagian penting yang menjelaskan seruan untuk kita merespon karya keselamatan Tuhan Yesus Kristus dengan iman, pengharapan dan kasih. Untuk kita menjadi orang-orang percaya, menjadi orang-orang Kristen yang setia beribadah, saudaraku, melayaninya, masuk dalam hadiratnya dan melayaninya. Amin ya. Nah saudaraku, dari kitab Ibrani 10 ayat 19 sampai 25 kita akan belajar 3 kebenaran bagaimana kita hidup dalam keyakinan iman yang teguh karena pengorbanan darah Yesus Kristus. Kebenaran yang pertama, darah Yesus Kristus dasar keberanian kita untuk datang kepada Tuhan Yesus. Dalam Ibrani 10 ayat 19 sampai 21 ya, saya bacakan firman Tuhan berkata, "Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena karena Yesus telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah." Oh amin saudaraku ya. Jadi kita orang percaya memiliki keberanian untuk masuk saudaraku dalam tempat kudus. Kata keberanian dari bahasa aslinya ditulis dengan paresia. Ya, masuk dalam tempat kudus bukan karena kehebatan kita artinya saudaraku, melainkan karena pengorbanan darah Yesus Kristus. Jadi kita dapat masuk ke tempat kudus atau datang ke hadirat Tuhan dalam ibadah, dalam gereja, dalam persekutuan kita, dalam kehidupan kita karena Ia sendiri atau karena Tuhan Yesus telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Ayat 20 berkata seperti itu. Jadi Tuhan Yesus telah membuka jalan yang baru, prospatos dan hidup, di mana tabir yang menunjukkan tirai bait suci yang memisahkan tempat kudus dan tempat maha kudus sudah terbuka, sudah terbelah sehingga kita bisa masuk karena darah Kristus, pengorbanan Kristus. Amin ya. Nah dalam Matius 27 ayat 51 firman Tuhan berkata, "Dan lihatlah," kata firman Tuhan, "tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah." Dan kita sekarang mempunyai imam besar sebagai kepala rumah Allah, yaitu Kristus. Dia adalah kepala rumah Allah, yaitu kita umatnya. Jadi saudaraku, kita tidak boleh ragu-ragu atau takut mendekat sudah ke hadirat Allah atau masuk ke hadirat Allah. Dasar iman kita masuk ke hadirat Allah adalah karena karya Yesus Kristus, pengorbanannya di kayu salib, darahnya tercurah. Dia rela mati di kayu salib supaya kita bisa masuk hadiratnya. Haleluya. Jadi ibadah itu sebuah anugerah, karena jangan malas saudaraku beribadah ya. Jangan bolos saudaraku ke gereja. 1 Timotius 3 ayat 15 berkata, "Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran." Jadi saudaraku, kita jangan ragu-ragu untuk mendekat masuk dalam hadirat Allah ya. Paulus berkata kepada Timotius, kepada jemaat saat itu saudaraku ya, "Sudahlah engkau tahu bahwa orang harus hidup sebagai keluarga Allah."
yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Wow, jadi kita jangan ragu-ragu atau takut mendekati dan masuk dalam hadirat Tuhan, karena dasar iman kita adalah karena karya Kristus yang rela mati di kayu salib menebus dosa-dosa kita. Dan kita, saudaraku, harus yakin, kata Rasul Paulus dalam 1 Timotius 3:15, bahwa kita adalah jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Amin, saudaraku ya. Nah, kebenaran yang kedua, saudaraku, 3 hal yang harus kita lakukan saat kita masuk ke hadirat Tuhan. Ibrani 10 ayat 22 sampai 24 mencatat, demikianlah firman Tuhan. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab sebab Yesus yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Oh, haleluya. Marilah kita menghadap Tuhan dengan hati yang tulus, saudaraku. Itulah yang pertama. Dengan hati yang bersih, yang suci, hati nurani kita, saudaraku, oleh pembasuhan rohani dari dosa oleh darah Kristus, dan tubuh kita dibasuh dengan air yang murni. Ini menunjukkan bahwa baptisan lambang pertobatan, penyucian, kelahiran baru dalam Kristus, ya. Jadi yang pertama, saudaraku, 3 hal yang harus kita lakukan saat masuk dalam hadirat Tuhan adalah, yang pertama, mari kita menghadap hadirat Allah dengan apa? Hati nurani yang tulus. Dan kebenaran yang kedua, saat kita menghadap ke hadirat Tuhan, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab yang dijanjikannya setia. Ya, pengharapan adalah keyakinan iman bahwa Allah akan menggenapi janjinya. Jadi saat kita teguh berpegang pada pengharapan, artinya, saudaraku, kita tidak mudah goyah, tidak goyah oleh masalah apapun, tekanan hidup apapun, baik oleh penderitaan, baik oleh penganiayaan, oleh keraguan-raguan yang bisa datang dalam kehidupan kita. Kita harus tetap punya iman yang teguh kepada Tuhan Yesus, pada pengharapan kepada Allah yang setia pada janjinya. Jadi saat kita masuk hadirat Tuhan, kita teguh, saudaraku, berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Amin ya. Dan yang ketiga, saudaraku, marilah kita saling memperhatikan dan saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Itu ayat 24. Jadi saat kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, dalam persekutuan anak-anak Tuhan, dalam ibadah, dalam kelompok kita, komunitas kita, sekolah minggu kita, marilah kita saling memperhatikan dan saling mendorong dalam kasih, dalam pekerjaan baik. Jadi hidup dalam iman bukan hanya menjaga hubungan yang baik dengan Tuhan Yesus, itu tidak cukup, tetapi kita juga harus menjaga hubungan yang baik dengan sesama, membangun hubungan yang baik dengan umat percaya, bahkan dengan sesama manusia. Saudaraku, kata saling memperhatikan itu dari kata noeo, saudaraku, artinya mengamati dengan sungguh-sungguh, ya, sesama kita untuk maksud membangun, bukan menjatuhkan, ya, untuk membangun. Jadi tujuannya adalah untuk mendorong dalam kasih dan dalam perbuatan baik. Itulah dalam ibadah kita, persekutuan kita, itu yang harus kita lakukan. Jadi dalam ibadah dan persekutuan orang Kristen bukan bersifat pasif negatif, tetapi aktif positif untuk saling membangun dan saling mendorong dalam kasih. Amin ya. Kemudian kebenaran yang ketiga, saudaraku, hidup dalam keyakinan iman yang teguh karena pengorbanan darah Yesus Kristus adalah kita jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita.
Itu ditulis dalam Ibrani 10 ayat 25 yang berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi saudaraku, kita tidak boleh malas beribadah atau meremehkan ibadah, saudara. Ibadah bersama di dalam gereja. Kitab Ibrani mengingatkan bahwa sangat penting pertemuan ibadah dalam komunitas kita. Karena orang-orang Kristen yang mulai meninggalkan ibadah, mereka pasti imannya gak kuat. Ingat saudaraku, kita harus semakin giat melakukan ibadah karena hari Tuhan semakin dekat. Atau penghakiman dan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali semakin dekat. Ini sudah akhir zaman, saudara. Marilah kita saling memperhatikan. Ini adalah cara untuk mengalami pertumbuhan rohani bersama, semakin bertekun dalam iman dalam Tuhan Yesus. Saudaraku, gereja bukan sekedar tempat atau komunitas biasa. Komunitas dalam gereja itu dapat membangun kerohanian, dapat membangun karakter dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan ingat, kita harus semakin giat melakukannya menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Jadi sekali lagi, jangan malas saudaraku, dan jangan meremehkan ibadah dalam gereja. Jangan saudaraku ya. Kita harus semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin ya. Jadi inilah 3 kebenaran saudaraku yang saya bagikan dari Ibrani 10 ayat 19 sampai 25. Bagaimana kita hidup dalam keyakinan iman yang teguh karena pengorbanan darah Yesus Kristus bagi kita. Yang pertama, darah Yesus Kristus dasar keberanian untuk datang. Ya, dasar keberanian kita untuk datang kepada Tuhan Yesus, kehadiran Tuhan Yesus. Dan kebenaran yang kedua, 3 hal yang harus kita lakukan saat kita masuk dalam hadirat Tuhan Yesus. Yang pertama, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus. Yang kedua, marilah kita terus berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita yang dijanjikan Allah yang setia. Dan yang ketiga, marilah kita saling memperhatikan kepada sesama kita, saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Dan kebenaran saudaraku yang ketiga, kita jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Jangan malas ke gereja. Jangan meremehkan ibadah di gereja, saudara. Ibrani 10 ayat 25 saya bacakan lagi. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin, saudaraku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Dari Ibrani 10 ayat 19 sampai 25. Oh Tuhan, kami mau semakin giat beribadah melayani Engkau di gereja. Kami tidak menganggap enteng atau meremehkan ibadah. Jadikan kami Tuhan menjadi alat-Mu di dalam bait-Mu, dalam gereja untuk kemuliaan nama-Mu. Kami mau lebih sungguh-sungguh lagi beribadah, bersekutu, saling menguatkan di antara saudara seiman, dan membawa keluarga kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami, mantu-mantu kami, keluarga besar kami, bahkan saudara, teman, handai tolan untuk beribadah, karena dalam ibadahlah kami diberkati. Inilah doa kami. Berkati kami semua dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kalau kita diberkati oleh Morning Spirit, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini terus. Dan kalau kita diberkati oleh Morning Spirit ini, bagikan kepada banyak orang supaya banyak orang pun diberkati. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.